Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan melalui kitab Targhib wa Tarhib. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu hadis, yaitu ancaman Nabi SAW kepada mereka yang sudah mampu berkurban tetapi tidak juga berkurban. Maka Nabi mengatakan, jangan dekat dengan tempat salat kami. Jadi bahasa jangan dekat dengan tempat salat kami menunjukkan kebencian dan kemarahan Nabi kepada mereka yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Dan kita sudah bahas bahwa yang disebut mampu dalam pandangan mazhab Malik dan Hambali, orang-orang yang sudah memiliki harta seharga dengan harga binatang kurban dan dia masih punya uang sisa atau harta yang tersisa untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Jadi kalau harga kambing 2,5 juta, dia punya uang sebanyak itu dan juga dia masih punya sisa untuk mencukupi hidupnya. Ya, sepanjang bulan itulah, maka mereka sudah disebut dengan mampu. Kalau mazhab Syafi'i itu lebih tegas lagi. Mazhab Syafi'i mengatakan yang disebut mampu mereka yang mempunyai harta seharga dengan harga binatang kurban dan setelah itu masih tersisa hartanya yang dia bisa hidup sampai di hari tasyrik yang terakhir. Jadi masih punya sisa harta. Tidak mesti sisa harta itu harus hidup sebulan kemudian, tidak. Tetapi asal masih bisa hidup sampai hari tasyrik yang terakhir.
karena berkorban itu dimulai dari Idul Adha 10 Zulhijjah sampai 14 Zulhijjah. Jadi kalau masih punya harta sampai di hari 14 Zulhijjah, maka dia sudah terkena kewajiban sunnah muakkadnya kurban, dan makruh bagi mereka yang sudah mampu untuk meninggalkan kurban, makruh. Ya, itu nanti menyebabkan kebencian Allah dan juga bisa dicabut keberkahan hartanya. Jadi kalau kita menyandarkan pada mazhab Syafi'i, maka tentu kita banyak yang masuk golongan orang yang mampu berkorban. Kalau Hanafi memang wajib, kalau Hanafi memang mewajibkan korban. Selain Hanafi mengatakan korban itu sunnah muakkad. Baik, itu pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu at-tarhib minal muslah bil hayawan. Ini tentang ancaman bagi mereka yang menyembelih hewan tetapi tidak mempermudahnya. Jadi tidak mempermudah urusan penyembelihan. Itu ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana cara seharusnya seseorang menyembelih hewannya, yaitu hewan kurban. Baik, dalam hadis yang pertama dari Syiddad bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan di atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan di atas segala sesuatu. Fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Makanya kalau kalian membunuh binatang atau menyembelih binatang, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Wa idza zabahtum fa ahsinu az-zabha. Kalau kalian melakukan proses penyembelihan, perbaguslah penyembelihannya. Wal yuhid ahadukum syafratahu. Tajamkan dulu pisaunya, tajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatahu, dan permudahlah binatang itu untuk menuju kepada kematiannya. Itu hadis yang Nabi jelaskan tentang proses penyembelihan. Hendaknya disembelih dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Nabi tadi mengawali dengan kalimat Allah telah menetapkan kebaikan di atas segala sesuatu. Ya, maksudnya di atas semua makhluk Allah itu ada kebaikan. Kita dilarang menyakiti kepada makhluk Allah yang lain, kecuali memang telah terjadi kezaliman atau kita dilarang untuk menganiaya binatang, karena itu makhluk Allah yang juga diberi kebaikan padanya. Dilarang membunuh binatang kecuali yang disuruh bunuh oleh Allah.
Jadi ada binatang-binatang yang memang disuruh bunuh berdasarkan hadis Nabi SAW. Contohnya dalam hadis sebutkan Nabi menyuruh membunuh ular, tikus, kalajengking, burung gagak berdada hitam, kemudian cicak. Itu memang disuruh bunuh oleh Nabi karena gangguannya. Tapi ada juga binatang yang dilarang bunuh tanpa sebab, seperti dalam hadis disebutkan katak, kodok, cangguan. Itu dilarang bunuh. Dilarang sengaja membunuh katak. Dimakan pun tak boleh. Kemudian tidak boleh seseorang sengaja menganiaya katak, tak boleh. Karena dalam hadis Nabi menyebutkan katak itu lisannya bertasbih. Nabi yang sebutkan itu. Makanya katak itu sering bertasbih memohon kepada Allah. Makanya orang tua kita mengatakan kalau kodok sudah bersuara, dia sedang meminta hujan. Kadang-kadang kita dengarkan begitu. Tapi dalam hadis masalah katak bertasbih itu benar disebutkan oleh Nabi SAW. Termasuk juga semut. Tak boleh membunuh semut tanpa alasan. Jadi tidak boleh semut jalan tiba-tiba langsung kita injak atau kita picit. Itu tak boleh, kecuali dengan alasan, ya karena dia sudah mengganggu segala macam, itu baru boleh. Nah, jadi Allah menciptakan binatang dan Allah telah menetapkan bahawa semua makhluk Allah itu ada kebaikan dalamnya. Seperti pohon-pohonan itu, sampai dalam adab terhadap pohon pun kita tidak boleh memotong dahan pohon tanpa ada sebab, kemudian memetik buahnya sebelum matang, kecuali memang diinginkan, ya, seperti memang pingin memakan mangga putih, mangga mentah, itu ada keinginan makan, itu baru boleh. Jadi sampai segitunya. Melaknat binatang, melaknat pohon, itu juga dilarang. Nah, jadi semuanya Allah catat kebaikan. Lalu kemudian Nabi ingin mengatakan bahawa kalau dalam urusan menyembelih juga begitu. Jadi ketika menyembelih itu hendaknya lebih dahulu tajamkan pisaunya. Jadi menyembelihnya tidak dilarang. Dan binatang-binatang itu pun tahu bahawa mereka diciptakan untuk menyenangkan, membahagiakan, memuaskan manusia. Mereka tahu posisi mereka. Cuma kita walaupun begitu, ketika menyembelih binatang yang dipersembahkan Allah untuk kita, itu juga dengan cara yang baik. Dan cara yang baik, kata Nabi, itu adalah menajamkan pisaunya, lalu kemudian mempermudah penyembelihannya. Jadi jangan sampai menyembelih dengan pisau tumpul. Jangan siksa binatang dengan cara mematikan dengan proses yang lama. Maka Islam ini menunjukkan kebenarannya di antara agama-agama lain. Dalam urusan begitu pun diatur oleh Allah. Saya pernah lihat sebuah klip tayangan orang, kalau tidak salah orang Hindu, itu membunuh kambing itu dengan cara diikat
lalu kemudian dipukul kepalanya berulang-ulang. Setelah pingsan menggelepar, baru disembelih. Kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang menikmati anjing. Orang-orang di luar Islam itu ada yang memakan anjing, kalau makan babi itu udah biasa. Dan ketika mereka membunuh anjing tersebut supaya lezat dagingnya, itu tidak disembelih tapi dibunuh di saat hidup-hidup dengan cara dimasukkan besi dari lubang duburnya tembus ke mulutnya dan langsung dipanggang. Jadi darahnya pun tidak dikeluarkan supaya menganggap dagingnya lebih lezat. Nah, ini model-model begini. Jadi banyak petunjuk dari Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu agama paling benar, agama paling detil memperhatikan kehidupan. Jadi kita ini kan setiap tahun selalu menyembelih. Tidak ada dosa untuk membunuh binatang yang memang Allah suruh untuk bunuh. Tetapi yang harus diperhatikan, jangan siksa binatang dalam proses penyembelihan. Jadi ini perlu diperhatikan agar jangan sampai perbuatan yang baik kemudian menjadi penyebab kebencian Allah. Kalau kita belajar kembali ke kitab fikih, ada beberapa perkara yang disunnahkan untuk diperhatikan nanti dalam penyembelihan atau dalam proses kurban. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam proses berkurban. Ini semua bahagian daripada yang sunnah. Di antaranya apa itu? Ingat dulu bahwa nanti bagi yang sudah berniat berkurban, mulai dari 1 Zulhijjah itu sunnah untuk tidak mengganggu, memotong bulu dan kuku-kuku. Itu diingat kembali, sunnah hukumnya bagi pemilik kurban yang sudah berniat kurban, walaupun belum dibeli tapi sudah niat, atau sudah disimpan uangnya, atau sudah dibeli, sunnah untuk tidak lagi mengganggu, memotong, mencukur bulu dan kuku-kuku, yaitu bulu dan kuku-kuku pemilik kurban. Dan ini hanya berlaku bagi pemilik, tidak berlaku bagi keluarganya. Kapan dimulai? Mulai dari 1 Zulhijjah. Ini masih Zulqa'dah. Jadi kalau nanti yang punya kurban mau potong rambut, potong kuku, maka lakukanlah di hari terakhir Zulqa'dah. Setelah itu jangan ganggu lagi. Kalau mau bersih-bersih berarti sebelum masuk 1 Zulhijjah. Itu sunnahnya begitu. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i menyebutkan maksud suruhan itu. Nah, ini hadis Nabi yang mengatakan itu, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Kata Nabi, jangan lagi ganggu bulu dan kuku. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulamanya mengatakan maksud suruhan itu untuk memperbanyak saksi. Jadi rambut kita, kuku kita itu disuruh memperbanyak menjadi saksi di hari kiamat tentang ketaatan kita kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Itu yang pertama. Kemudian ditambahkan dalam mazhab Hanafi itu disebutkan bahawa disunnahkan rabtul udhiyah qabla ayyamin nahar bi ayyam. Sunnah hukumnya mengikat binatang kurban beberapa hari sebelum disembelih. Sunnah hukumnya ni, mazhab Hanafi menambahkan sunnah ini. Sunnah hukumnya mengikat, artinya memelihara, mengikat binatang kurban beberapa hari sebelum terjadinya penyembelihan. Dan tujuannya untuk mendapatkan pahala mempersiapkan kurban. Jadi seperti kita menghidangkan makanan ke tamu, kita dimulai mempersiapkannya. Nah, proses mempersiapkan itu sudah berpahala. Jadi begitu juga contohnya dalam binatang kurban ini, sebelum disembelih bagusnya pelihara atau ikat dulu ya di rumah, ya maksudnya di belakang rumah atau apa, beberapa hari sebelum dikorbankan. Wa idharu raghbah fiha, nampakkan rasa senang kita, nampakkan rasa bahagia kita kepada Allah bahwa kita menyembahkan kurban kita untuk Allah. Nah, jadi ini termasuk perkara yang disunnahkan. Jadi pelihara baik-baik, kasih makanan yang bagus-bagus. Nah, disuruh pelihara. Itu yang terbaiknya begitu. Jadi dari situ kita sudah mulai mendapatkan pahala karena kita mempersembahkan yang terbaik. Ya. Dan sekaligus kita mengagungkan syiar Allah. Jadi kita ingin menampakkan, karena kurban itu memang disuruh tampakkan, ya, jadi disuruh syiarkan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, maka dia termasuk bahagian daripada ketakwaan hati. Ya, nah itu termasuk syiar. Ya, jadi itu yang pertama, pelihara baik-baik. Ya. Tapi saya belum mengetahui kalau sampai harus memandikan, meletak, menabur menabur bedak, nyen anak debu lah, kan? Jadi besar binatang sembelihannya nanti pas mau disembelih ditaruh bedak. di make up, kambing di make up, lemau di make up, nyen. Saya tidak tahu dari mana asalnya pekerjaan itu. Memang disuruh muliakan, tapi tidak sampai ke situ sepertinya. Ya, jadi tidak sampai disuruh cari make up untuk taruh bedak di muka kambing, lalu kita pasang blush on, blush off, maskara, kemudian apa lagi, lalu ada yang sampai memberikan cermin untuk kambing bercermin. Mungkin kambing kalau bercermin setelah di make up pun dia bingung, nyosonya, karena bukan dirinya lagi. Ya, atau ini perkara seperti ini saya tidak tahu dari mana. Dan Allah alam, ya, para ulama mengatakan sunnah memelihara binatang kurban. Ya. Kemudian wa ayyasuqaha ila al-mazbah suqan jamila la anifa. Sunnah berikutnya, ketika membawa binatang kurban ke tempat penyembelihan, bawalah dengan cara yang baik,
jangan dibentak, jangan dicaci, jangan dipukul, karena itu untuk Allah. Ya, jadi waktu kita bawa ke tempat penyembelihan, jangan asal-asalan, jangan dirintak apa apa bahasa Indonesianya, dirintak apa? Ya, jangan disentak, begitu ya, dan jangan dipukul-pukul. Kita kalau kasih kado kepada orang yang kita cintai saja, cacat kadonya sedikit kita sudah merasa tak nyaman. Itu kita buat kado dengan pita, dengan tali pita terbaik. Kita suruh buat kertas kadonya yang paling bagus. Itu saja kita buat begini, buat begitu, tapi untuk Allah asal-asalan. Makanya para ulama mengatakan jangan membawa binatang kurban itu ke tempat penyembelihan dengan keadaan yang tak baik. Jadi jangan caci maki. Walaupun dia mungkin nanti agak-agak malas sedikit pergi, jangan dicaci maki, karena itu persembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh hukumnya, di antara yang harus dijaga, makruh binatang yang sudah dipersiapkan untuk kurban ayyuhallibaha au yujazzu sawfuha. Makruh untuk diperas susunya atau diambil bulunya. Ini binatang mau kita kurbankan. Sebelum kurban kita peras dulu susunya, lalu kita potong bulu-bulunya, artinya bulu-bulu kambing atau domba. Kita ambil manfaat dari binatang tersebut. Itu semua perbuatan makruh. Ya, termasuk mengambil manfaat seperti rukuban atau hamlan, menjadikan binatang kurban itu sebagai kenderaan. Jadi sambil kita menunggu waktu kurban, kita naik ke atas lembu untuk jalan-jalan. Itu tak baik. Atau hamlan, atau kita tugaskan membawa barang, itu juga tak baik. Jadi betul-betul binatang kurban itu hendaknya diistimewakan. Baik, berikutnya, seandainya binatang kurban itu ternyata sedang hamil dan punya anak, zabaha waladaha ma'al jadi kalau binatang kurban itu hamil, waktu kita sembelih mamaknya, ternyata anaknya sudah siap-siap untuk dilahirkan, maka hendaknya anaknya pun disembelih bersama ibunya, kecuali dia ikut mati bersama ibunya. Jadi pas sembelih ibunya dia pun ikut mati. Itu sah untuk dimakan walaupun tak sempat disembelih. Tapi kalau waktu kita sembelih ibunya dan anak di dalam perut ibunya ini masih hidup, maka anak itu pun yuzbah, disembelih lagi, dan itu halal untuk dimakan, dan itu termasuk satu paket dengan ibunya. Kemudian sunnah hukumnya menyembelih dengan tangan sendiri. Sunnah menyembelih dengan tangan sendiri, itu yang paling bagus, karena berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi SAW itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Waktu Nabi berumur 63 tahun sebelum beliau meninggal, artinya kurban yang terakhir. Bahkan beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Lalu kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sekitar 60 ekor lebih. Ada yang mengatakan 63, jadi sejumlah umurnya. Dan setelah itu Rasulullah tidak mampu lagi untuk menyembelih, barulah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu menantunya, untuk menyambung penyembelihan. Jadi paling bagus itu menyembelih dengan tangan sendiri.
Jadi Rasulullah pun menyembelih dengan tangan sendiri. Tapi bagi yang mampu, bagi kita-kita yang terbiasa memegang laptop, memegang keyboard, kita yang di rumah hanya pegang-pegang remote, kita tidak biasa menyembelih, itu jangan. Boleh diwakilahkan kepada orang lain untuk menyembelih. Jadi jangan sampai kita sembelih sendiri, ternyata masuk Quran kita mati ditendang oleh binatang kurban, gara-gara tak mampu untuk menyembelih. Jadi yang bagi yang mampu, maka hendaknya menyembelih sendiri, itu paling bagus. Lalu kemudian disunnahkan menghadapkan binatang, disunnahkan untuk menghadap ke kiblat. Penyembelih itu sunnah menghadap ke kiblat. Ini panitia masjid, panitia kampung, itu semua penyembelih itu nanti sunnahnya menghadap ke kiblat. Karena begini Pak, tidak semua penyembelih paham itu. Apalagi ada yang model penyembelih tidak solat. Ada yang bertanya, bolehkah kita suruh sembelih kepada orang yang tidak solat? Maka jawaban para ulama boleh, karena itu tidak menjadi syarat sahnya penyembelihan. Tidak ada urusan solatnya dia dengan korban yang kita lakukan. Makanya kadang-kadang penyembelih tidak paham urusan-urusan itu. Nah, disunnahkan yang menyembelih menghadap ke kiblat. Setelah itu disunnahkan menjatuhkan binatang kurban ke arah rusuk yang kiri, ala jambihal aisar. Disunnahkan menjatuhkan binatang kurban ke arah ke rusuk kirinya. Jadi jatuhkannya ke rusuk kiri, berarti penyembelih menghadap ke kiblat, lalu kemudian jatuhkan binatang kurban ke rusuk kiri. Dengan begitu penyembelih berada di belakang binatang kurbannya untuk menyembelih leher binatang kurbannya. Kemudian disunnahkan untuk hadir ketika penyembelihan. Pemilik kurban disunnahkan hadir dan melihat proses penyembelihan, sunnah. Berdasarkan hadis Nabi kepada Fatimah, wahai Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhidiha. Ini walaupun hadisnya sebahagian mengatakan hadis ini dhaif, tetapi walaupun begitu masih bisa diamalkan. Jadi sunnah menyaksikan proses penyembelihan oleh si pemilik kurban. Nabi suruh Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan dan saksikanlah. Fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin min damiha kullu zambin amaltihi. Karena setiap darah yang menetes dari binatang kurbanmu akan mengampunkan dosa-dosa. Maksudnya Nabi bergembiralah, lihatlah darahnya, bagaimana Allah mengampunkan engkau. Begitu disunnahkan. Nah, jadi hadir di waktu penyembelihan itu sunnah. Kalau tidak bisa hadir pun tidak apa-apa, karena ini hanya perkara sunnah. Jadi jangan sampai misal kita berhari raya di Pekanbaru, binatang kurban kita kebetulan kita lakukan di sini. Jadi kita pulang hanya untuk melihat, lalu balik lagi. Itu jangan sampai merepotkan diri sampai begitu. Dan sebagai catatan Bapak Ibu, para ulama 4 mazhab itu melarang berkurban melewati jarak boleh qasar salat dari tempat sumber harta. Ingat kembali, kurban itu dilakukan di mana sumber harta berasal. Dia kayak seperti zakat harta, di mana sumber harta. Kita orang Jakarta tapi kerja di Aceh, kerja di Lok Sumawe, maka kurban itu disuruh di mana? Di mana berasal sumber harta.
Dan jumhur ulama melarang, bahkan keluar kalimat haram, membawa binatang kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jarak boleh qasar salat tu 90 km, 89 atau 90 km. Jangan kirimkan binatang kurban melebihi jarak itu, kecuali catatannya sangat-sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Misal kampung kita di Aceh Selatan, di sana orang miskin banyak dan tidak ada yang berkorban, sedangkan di tempat kita tinggal itu sudah banyak yang berkorban. Di sana betul-betul miskinnya miskin membutuhkan. Nah, kita pindahkan kurban kita, kita transfer uang untuk beli kurban di sana. Itu dibolehkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Atau ada bencana di satu tempat yang mereka perlu kita bantu. Nah, di saat seperti itu boleh. Tapi kalau normal-normal saja, itu para ulama melarang. Melarang itu ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kalau mazhab Syafi'i dan Maliki langsung mengharamkan, memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi kalau dari sini bawa ke Panton masih aman. Kalau dari sini bawa ke Tamalanga lah, itu masih aman. Tapi menyertai kurban ke DU Sigli, sedangkan sumber harta kita di sini, itu dalam kacamata hukum tidak aman. Apa tujuannya? Kurban itu termasuk tujuannya membahagiakan orang yang berada di sekeliling sumber harta kita. Jadi orang miskin di tempat kita bekerja itu yang paling berhak. Maksud tempat bekerja ya kita bukan area kampung kantor kita, ya di tempat area kita bekerja. Jaraknya ya jangan sampai melebihi jarak 90 km. Itu jarak boleh qasar salat. Itu. Nah, bagaimana kalau kita kirim ke sana ke sini dagingnya? Jadi kalau kita kirim daging setelah kita sembelih di sini, lalu dagingnya kita kirim, itu kemanapun boleh. Kalau itu kemanapun boleh. Yang sembelih di sini, lalu yang jatah kita sepertiga, kemudian jatah untuk orang yang suka-suka kita sepertiga, jatah untuk orang miskin sepertiga. Nah, jatah sepertiga untuk orang yang suka-suka kita itu kita kirim ke makcik, kirim ke Pak, ke Miwa, ke Danyo. Nah, kita kirim, kita bungkus, lalu kita suruh bawa dengan L300 sampai ke Medan. Boleh enggak? Boleh. Karena yang kita kirim dagingnya, bukan binatang kurbannya. Yang dilarang itu menyembelih binatang kurban di luar area tempat sumber harta. Itu yang perlu kita ingatkan kembali. Ibu ya, ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan. Baik, sedikit lagi. Kemudian setelah menyaksikan disunnahkan untuk berdoa. Ya. Jadi doa untuk kurban itu berdasarkan hadis Nabi juga. Nabi menyebutkan begini, ya, Allahumma minka, ya Allah ini darimu, walaka salati, dan kepadamu lah kupersembahkan salatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat kepadanya. Wa bizalika umirtu, dan dengan itulah aku telah diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk golongan kaum muslimin. Nah, jadi itu doa yang disunnahkan untuk dibaca ketika menyembelih. Jadi dibaca oleh pemilik kurban. Jadi yang perlu diingat cuma kalimat Allahumma minka, ya Allah ini darimu. Lalu setelah itu sambung terus dengan doa yang kita baca dalam solat, walaka salati wa nusuki wa mahyaya. Nah, ini hadis ini tercantum dalam hadis yang tadi sama dengan perintah untuk Fatimah melihat kurban. Nah, itu bagi pemilik kurban baca doa itu. Sedangkan bagi yang menyembelih
itu membaca, ya kalau sembelih sendiri nih, tadi baca doa ketika mau menyembelih. Pas sembelih itu disuruh baca bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Sunnahnya. Kalau kita wakilahkan penyembelihan kepada orang lain, maka nanti orang yang menyembelih itu membaca bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min. Sebutkan siapa pemilik kurban. Ya Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, terimalah dari fulan. Begitu. Ya. Kemudian ketika sudah selesai menyembelih, hendaknya al-intidhar qadra ma yabrad az-zabih. Tunggu sampai binatang itu dingin dan tidak lagi bergerak-gerak, baru proses mengulitinya, mencincangnya. Tapi tunggu dulu sampai binatang kurban itu yabrad. Yabrad itu dingin, jadi dia tidak bergerak. Jadi jangan ketika habis kita sembelih masih bergerak-gerak langsung kita kuliti, jangan. Tunggu selesai. Jadi kalau bahasa sederhananya, preh nyawang habis hidupin, mungkin kira-kira begitulah. Karena binatang itu kan Pak, dia punya apa istilahnya, pergerakan karena otot-ototnya masih bergerak. Nah itu jangan sembelih, jangan dicincang, jangan dikuliti dulu, biarkan dulu dia mati dengan sempurna. Okey, baik, inilah perkara secara keseluruhan tentang sunnah-sunnah di dalam menyembelih.